Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu, Pak. Jadi di Kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster. Betul, gitu. Gambar ini yang bikin siapa, Pak? Dari mereka. Dari mereka. Siap. Yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster apa tuh? Sendiri. Oh, itu ada bukber itu, ada bukber. Oke. Mereka menyebut dirinya gangster gitu, Pak. Gangster. Ya? Gaya-gayaan gitu ya. Siap. Ya. Berarti yang di bawah-bawah itu logo-logo itu kelompok-kelompoknya gitu, Pak? Kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Jadi mereka ada koalisi All Star, ada koalisi apa ini, di luar ini ada lagi, Pak. Siap. Nah, sebagian dari mereka ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sudah menyatakan diri untuk membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan terhadap remaja-remaja di Kota Semarang. Kemudian mungkin di slide 24 mungkin. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya stop dulu sini, Pak. Ini setidaknya di tahun ini, Pak, ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani. Kemudian yang dari kaitan itu ada yang diproses, ada yang dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Lanjut. Nah, ini juga pasca maraknya gangster atau kriak lah, Pak, kalau di bahasa anak-anak Semarang ini, itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian, Pak, penjelasan kami. Terakhir aja dikit, Pak. Yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya, Pak? Mundur. Oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada, Pak. Jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya, Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu, Pak. Saya tidak panjang lebar, Pak. Yang pertama, kami beberapa hari ini memang mendapat informasi yang sumir. Jadi ada yang mengatakan bahwa penembakan ini karena menyenggol mobil lah segala macam. Tapi tadi dengan penjelasan Pak Kapolrestabes saya kira ini sudah jelas. Tidak perlu diperpanjang lebar lagi, bahwa memang tabayun kita di sini menghasilkan sesuatu yang positif kalau menurut saya. Yang kedua, Pak Kapolrestabes, saya ini asli Kalimantan Selatan, Pak, tapi saya tumbuh besar di Semarang. Jadi saya tahu, Pak, nih gangster-gangster. Ini ada hukum sebab akibat, Pak Kapolrestabes. Kenapa? Di Semarang itu, Pak, sangat mudah untuk mendapatkan minuman keras. Congyang, Ciu, CS-nya itu dijual, bahkan lebih mudah mendapatkan itu daripada air mineral. Ya? Pengalaman saudara ya? Bahkan saya bilang apoteker-apoteker di pinggir jalan itu yang jual minuman di mix segala macam itu di seputaran stadion Diponegoro segala macam. Nah, itu harus ditertibkan, Pak Kapolrestabes, karena biasanya biang keroknya tuh dari sana. Biang keroknya nggak jauh-jauh tuh dari itu. Di depan rumah saya, Pak Kapolrestabes, terus terang di Semarang, saya juga kaget nih, ada geng Matador. Saya kira Matador itu tim apa gitu loh, tim bola atau apa, ternyata geng. Nah, ini saran kami, Pak Kapolrestabes, ini segera harus ditindak, terukur tapi tindakannya, karena ini kita tahu semua anak-anak masih di bawah umur. Kita harus bimbing mereka agar segera keluar dari hal-hal ini. Dan yang menarik, Pak Kapolrestabes, di 2024 ada berita yang cukup menyentak terkait tawuran geng yang dibiayai oleh judi online. Nah, ini tentu menjadi permasalahan yang baru lagi nih.
Ini saya kira harus ditindak tegas oleh Pak Kapolrestabes. Yang kedua tadi kalau memang benar ini ada dana dari judi online, nah ini juga harus diungkap ke publik. Siapa ini yang memberi? Kan mesti ada yang mentransfer, ada yang ngasih duit tuh. Yang ketiga Pak, yang ini yang terakhir, saya tadi ketika melihat penjelasan tadi kan ada kejar mengejar Pak. Kalau tidak salah di depan Indomaret itu kan tadi ada kejar mengejar. Nah kejadiannya itu kan kalau tidak salah di seputaran Sampokong itu kan cukup sepi. Saya tahu biasanya kalau yang di area depan itu di Sampokong itu sore menjelang malam itu ramai, tapi kalau yang agak ke dalam memang agak sepi. Nah ini juga harus dijelaskan ke publik Pak. Jadi jangan nanti bias di media itu macam-macam Pak. Jadi agar citra Polri yang sudah baik ini tidak ternodai dengan hal ini.